Kita akan lanjutkan pelajaran tentang koordinator 4. Materi kali ini kita bicara melakukan penambahan user. Kita klik tambah. Sini kita akan buat function create. Kita akan langsung ke VS Code-nya saja. Di dalam user ini kita akan buat sebuah function create. Function kita beri nama create. Kemudian yang ini kita hapus saja. Kita akan isi dengan echo, kemudian insert user. Nah, kita Ctrl S, kita akan lihat, kita refresh. Nah, ini sudah bisa jalan. Sekarang kita akan atur modelnya supaya dia bisa diisi. Di model ini kita akan gunakan di struktur. Ini ada user, email, password, level, dan aktif. Kita ke model dari user, modelnya ada di dalam folder model. Kita ke model sini, kemudian cari user underscore m. Di dalam sini kita akan copy dari kategori underscore m. Kita akan copy yang protected allowed field. Kita copy, paste di dalam sini. Nah, ini kolom yang bisa diubah. Di dalam sini kita menggunakan user, email, password, level, dan aktif. User, kemudian email, kemudian koma, kasih petik lagi, password, koma, kemudian level, kemudian koma, aktif. Kita Ctrl S. Jadi user, email, password, level, dan aktif. 1, 2, 3, 4, 5. Kolomnya kita cek 1, 2, 3, 4, 5. Sudah betul. Kita sudah dapatkan ini. Berikutnya adalah kita akan ke controller dari user. Controller dari user ini. Kita di dalam sini akan membuat sebuah array $data sama dengan kita isi di dalam sini. Kita akan buat level, karena level ini nanti yang di dalam sini ini koki, kasir, admin ini diambilkan dari controller sini. Level, kemudian mana, kita buat kurung staples, kita isi dengan admin, koma, kemudian petik-petik, koki, kemudian koma, petik-petik lagi, kasir. Jadi nanti kalau ada penambahan level kita bisa tambahkan dari sini. Berikutnya adalah kita akan copy dari sini, copy, kita paste untuk pemanggilan dari view-nya. Kita isi dengan insert, kita Ctrl S. Kita akan lanjut ke dalam views. Views ini kita akan coba copy saja dari kategori. Nah, ini kategori, kita akan copy, kita taruh di dalam user. Nah, ini user, kita paste dalam sini. Paste. Kita sudah dapatkan user. Yang kategori ini bisa kita hapus. Sekarang yang di dalam sini admin kategori kita akan ganti dengan user. User kita Ctrl S. Ini insert data. Kita bisa refresh dulu di dalam sini. Ini kita dapat insert data, kategori, keterangan, ini simpan. Ini bisa kita tambahkan sesuai dengan yang mau dipakai. Kita tambahkan untuk Ctrl C. Nah, ini kita akan buat user, kemudian email, kemudian password. Kita Ctrl S, kita refresh. Nah, ini user, email, password. Satu lagi adalah level. Level ini kita akan copy saja dari yang menu tambah. Nah, ini bisa kita copy saja dari create, dari insert yang ada di menu. Kita cari views dari menu yang insert. Nah, ini insert kita akan copy dari dalam sini, copy. Kemudian kita cari, taruh di dalam insert dari user. Insert dari user di dalam sini kita akan paste, Ctrl S. Ini kita akan ganti dengan level, Ctrl S. Kemudian yang di dalam sini
Karena kita sudah membuat data ini variabel level, berarti di dalam insert user ini kita akan ganti dengan $level, kemudian key dari sini $value-nya ini kita hapus. Nah, kita ingin namakan $key karena di dalam sini ini langsung key. Jadi admin, koki, kasir. Seperti ini. Kemudian value di dalam sini kita akan ganti dengan $key. Nah, yang di dalam sini ini juga kita akan ganti dengan $key. Kita Ctrl S. Kita akan lihat hasil di dalam sini. Kita refresh. Dari user tambah. Nah, ini ketemu admin, koki, dan kasir. Ini kalau kita masih bingung bisa taruh di dalam sini. Saya akan buatkan contoh kenapa kok hanya key saja. Kita buat print _r $level. Ctrl S. Kita bisa refresh. Nah, ini admin langsung satu, koki, kasir. Kalau saya buat di dalam sini echo, kemudian saya kasih pre. Nah, ini saya copy, Ctrl C, saya taruh bawahnya pre close, Ctrl S. Nah, ini kan langsung dia 0, langsung kita ambil key-nya saja karena kan kita ingin menampilkan isi dari ini. Jadi key-nya saja. Makanya di dalam sini kita menggunakan for each $level s key. Nanti yang key-nya ditampilkan ini tampil dalam sini. Kita sudah dapatkan ini, kita sudah tahu cara menampilkannya untuk level yang diambilkan dari dalam data ini. Kita bisa menambahkan untuk yang lain, misalnya admin, koki, kasir. Nanti bisa tambahkan lagi bagian yang lain, misalnya gudang atau apa. Nanti kita bisa tambahkan di dalam sini. Kalau misalnya tambahkan di dalam sini ini cukup mudah. Nah, gudang, kita Ctrl S. Nah, kalau refresh, nah ini kan muncul di dalam sini ada gudang. Gudang. Ini saya hapus dulu saja yang di dalam ini, saya hapus. Ctrl S supaya ada tempat untuk naik. Nah, ini kan ada gudang. Kita dapatkan ini, sekarang kita akan atur name-nya. Name-nya, sekarang kita akan atur yang name-nya ini adalah user. User, kemudian email. Ini adalah password. Kemudian name-nya dari sini adalah level. Kemudian type-nya, type yang atas user adalah text, email type-nya adalah email, kemudian password type-nya adalah password. Nah, ini kita biarkan karena dia adalah select option. Kita Ctrl S, kita akan lihat hasil di dalam sini. Kalau misalnya ini email, saya masukkan admin@admin.com. Kalau saya masukkan ABCD, saya taruh dalam sini. Nah, ini kalau 1, 2, 3 otomatis dia akan berubah menjadi password. Kita sudah dapatkan ini, sekarang ini akan kita kirim menggunakan post di dalam sini. Admin user insert. Saya kirim admin. Nah, ini harus diisi user koki, email ABCD. Nah, ini keluar harus email @gmail.com, password ABCD. Saya taruh. Nah, ini dia sudah masuk ke dalam insert. Sekarang di dalam controller kita akan panggil menggunakan insert. Di dalam sini kita akan buat function, kemudian di dalam sini kita isi dengan insert. Ini insert, kita bisa lihat di dalam controller dari kategori. Jadi kita masuk ke kategori,
dari controller kategori. Kita lihat yang function insert. Function insert ini kita akan copy saja. Kemudian kita taruh di dalam user. Ini. Kita belum akan memasang validasi. Jadi kita belum akan memasang validasi dari dalam sini. Jadi model ini kita akan langsung saja ke user underscore m. Kemudian kita ambil saja yang post ini. Kita kontrol C. Kita taruh di dalam sini. Yang ini kita akan komen dulu karena kita belum akan memasang validasi. Kemudian dari insert post ini kita akan redirect, Ctrl C, taruh di bawahnya. Kita akan redirect ke admin, kemudian slash user, Ctrl S. Yang ini kita kasih titik koma. Jadi ini nanti akan redirect ke dalam sini, admin slash user. Kita akan coba lakukan. Kita belum masang validasi, jadi ini belum ada. Kita Ctrl S, nanti di video berikutnya kita akan coba memasang validasi. Kita back, kita isi cookie abcd@gmail.com, abcd, levelnya admin, simpan. Nah, kita lihat di dalam sini, ini sudah ada 4. Ini admin@gmail.com, ininya admin. Nah, ini cookie abcd@gmail.com, posisinya adalah admin. Nah, ini usernya cookie. Kita bisa lihat, refresh di dalam sini. Ini kita ada tambahan cookie abcd@gmail.com. Nah, ini kita belum tambahkan untuk melakukan enkripsi dari password. Nanti di video berikutnya kita akan coba lakukan saat penambahan validasi. Nanti di dalam sini kita akan tambahkan enkripsi dari passwordnya. Itu yang kita pelajari tentang insert data. Jadi di dalam insert data, pastikan ini kita menggunakan insert, kemudian ini redirect di dalam sini. Kemudian jangan lupa untuk mengirimkan ini, level ini, untuk mengisi dari dalam sini. Jadi waktu tambah dia akan ngisi ini. Ini diambilkan dari controller ini. Cara penambahannya tinggal ini level key-nya, kemudian kita isi value-nya dengan array juga, admin, cookie, kasir, gudang. Kemudian cara penggunaan di dalam ininya kita menggunakan for each select option, kita for each level ASCII, kemudian ini menggunakan $key, ininya adalah $key. Itu saja yang kita pelajari tentang insert data. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih.